Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Yeah, hopefully that's all of you in a good condition, right? Welcome to my teaching actually in English phonology subject with me, Mr. Dimas. Especially for today, we are going to discuss about English phonology course 3. It is about consonant, voicing, and places of articulation. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas English Phonology Course 3, yaitu tentang consonant, voicing, and places of articulation. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas deskripsi dan klasifikasi dari sounds consonant, terkhusus voicing, kriteria voicing, dan juga places of articulation. Silahkan di-download materi yang sudah saya upload di laman LMS Course 3. Kemudian sembari dibuka dan juga menyimak video ini. Untuk slide pertama, langsung saja. Seperti biasa, saya tempatkan sebuah quote di sana yang tertulis yaitu learn knowledge by your brain and apply it by your heart. Yang artinya, pelajari ilmu dengan pikiranmu dan implementasikan atau gunakan ilmu dengan hatimu. Jadi pesannya adalah dalam proses menuntut ilmu, menimba ilmu, kita pergunakan pikiran kita. Namun ketika mempergunakan ilmu atau mengimplementasikan sebuah ilmu, maka kita gunakan hati kita. Sehingga ketika kita sudah menjadi orang yang berilmu, kita dampingi keilmuan kita dengan hati atau dengan kebijaksanaan. Sehingga dalam mengimplementasikan ilmu, kita tidak salah jalan atau justru memunculkan efek negatif. Seperti halnya mempergunakan ilmu untuk menyalahkan orang lain, seperti itu. Kalau meluruskan boleh, bukan berarti menyalahkan atau menggurui. Next, langsung saja kita bahas slide kedua. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas consonant. Consonant memiliki deskripsi dan klasifikasi, yaitu ada 3, seperti yang tertulis dalam slide 2. Description and classification of consonant. The description and classification of consonant includes 3 different criteria. A. Voicing or state of glottis. Second one is B. Places of articulation, and C. Manner of articulation. Jadi terkait dengan deskripsi dan klasifikasi dari consonant itu ada 3 kriteria. Kriteria umumnya ya. Kriteria umum ada 3, yaitu yang pertama voicing atau disebut juga dengan state of glottis, yang dibagi menjadi kategori atau tipe voiceless or voiced, atau disebut juga unvoiced consonant dan voiced consonant. Yang kedua yaitu places of articulation. Kriteria kedua yaitu pembentukan artikulasi consonant berdasarkan tempat artikulasinya. Pembentukan consonant berdasarkan tempat artikulasinya, places of articulation. Dan yang terakhir yaitu manner of articulation atau pembentukan suara consonant berdasarkan manner atau cara, berdasarkan cara atau manajemennya. Pada pertemuan hari ini kita akan fokus membahas A dan B, yaitu voicing, state of glottis, dan juga places of articulation. Yang dibagi menjadi untuk voicing tadi voice dan unvoiced consonant. Jikalau untuk places of articulation itu ada banyak, ada bilabial, labiodental, dental, alveolar, dan lain sebagainya. Langsung saja untuk slide selanjutnya, slide ketiga, deskripsi dan klasifikasi consonant untuk kriteria voicing atau disebut juga state of glottis. Kriteria voicing atau yang pertama dalam pembahasan consonant
yaitu pembagian konsonan berdasarkan ada atau tidaknya getaran pada pita suara ketika memproduksi konsonan tersebut. Untuk voicing, jadi langsung membahas state of glottis atau tempat pada pita suara, penempatan pada pita suara. Jadi berdasarkan voicing atau posisi pita suara dibagi menjadi dua tipe konsonan, yaitu voice consonant dan juga unvoiced consonant, atau juga bisa disebut voiceless. Jadi ada voice, ada voiceless, ada voice, ada unvoiced consonant. Voiceless itu sama dengan unvoiced consonant. Apa itu voice consonant? Jadi voice consonant adalah suara konsonan yang ketika diproduksi memunculkan getaran pada pita suara, itu voice consonant. Voice consonant adalah suara konsonan yang ketika diproduksi atau diucapkan memunculkan sebuah getaran pada pita suara, disebut voice consonant, atau bisa disingkat VZ seperti itu ya. Suara voice consonant. Kemudian apa itu unvoiced consonant? Unvoiced consonant atau voiceless adalah suara consonant yang ketika diproduksi atau diucapkan tidak menimbulkan getaran pada pita suara. Jadi sebaliknya ya. Karena memang kategori voicing membedakan konsonan menjadi dua, voice dan unvoiced, berdasarkan bergetar atau tidaknya pita suara. Seperti yang tertulis di sana, the air causes the vocal folds to vibrate. Berarti ada getaran. The resulting sounds are said to be voice consonant or VC. Selanjutnya, vocal folds without causing them to vibrate. Ketika tidak bergetar pita suaranya, maka disebut the resulting sounds in this case are referred to as voiceless atau unvoiced consonant. Bisa disingkat jadi UVC. Next, selanjutnya kita akan bahas lebih rinci voice consonant dan unvoiced consonant. Berikut suara-suara atau simbol mana saja konsonan yang masuk ke dalam voice dan juga unvoiced. Ini wajib dihafalkan nantinya. Ketika deh itu masuk ke voice atau unvoiced, peh itu masuk voice atau unvoiced, dan lain sebagainya. Sekaligus pada materi ini akan saya ajarkan bagaimana membaca semua konsonan yang masuk dalam voice maupun unvoiced, bagaimana cara membacanya secara baik dan benar. Sekaligus akan saya ajarkan di sini. Selanjutnya, ya silahkan dibuka untuk slide keempat di sana. Pertama yaitu voice consonant atau VZ. Voice consonant merupakan huruf atau sounds yang dapat menghasilkan getaran pada pita suara ketika diucapkan. Tadi ya, terdapat 15 voice consonant. Jadi ada 15 voice consonant. Dalam English Phonetics Phonology ada 15 voice consonant. Simbolnya ada deh, jeh, leh, neh, zeh, zeh, yeh, r, beh, veh, meh, weh, geh, eng, dan the. Untuk cara membacanya secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, untuk konsonan yang masuk pada voice consonant ya, terdapat 15 ya. Yang pertama yaitu deh, yang disimbolkan dengan D, itu dibaca deh, seperti itu. Seperti dalam kata date. Cara bacanya seperti apa? Ujung lidah bertemu dengan dinding mulut bagian atas. Temukan ujung lidah dengan dinding mulut bagian atas, atau dinding mulut di atasnya gigi atas. Jadi gigi atas ke belakang lagi itu ada dinding mulut kan.
Kemudian tempatkan ujung lidah bertemu dengan dinding mulut bagian atas. Lalu ucapkan deh seperti itu. Deh. Seperti dalam kata date di sana. Selanjutnya yang simbol D kemudian 3 seperti ini. Itu cara bacanya adalah joh. Joh. Tempatkan ujung lidah di dinding mulut bagian atas, di atasnya gigi atas itu kan ada dinding mulut. Kemudian ujung lidah bertemu dengan dinding mulut bagian atas, lalu ucapkan joh, joh, joh seperti itu untuk simbol D3 yang masuk dalam kategori voice consonant tadi. Joh seperti dalam kata June, joh, joh, joh. Ujung lidah bertemu dengan dinding mulut bagian atas belakang gigi atas, lalu ucapkan joh dalam kata June, misalkan June, June seperti itu. Selanjutnya konsonan yang ketiga yaitu L, leh, simbolnya L ya. Cara bacanya yaitu leh, leh seperti L dalam bahasa Indonesia sama leh, leh, L seperti dalam kata like, like, like seperti itu, hampir sama dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya N, sama seperti Indonesia, N, N, nah, 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 nah seperti itu ya. Seperti dalam kata near, 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 near seperti itu. Selanjutnya Z ya. Sama seperti Indonesia, Z, tetapi ini Z yang tipis. Karena nanti ada Z yang tebal juga. Z seperti Indonesia, Z, 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 Z seperti itu. Tapi tipis, seperti dalam kata zoo, zoo, kebun binatang ya. Selanjutnya simbol yang 3 besar. Angka 3 tapi besar di bawahnya Z tadi. Itu dibaca Z tebal. Kalau tadi Z, Z tipis seperti dalam kata zoo. Sekarang Z yang tebal yaitu Z seperti itu. Untuk simbol angka 3 itu dibaca Z tebal. Z. Kalau tadi Z, yang ini simbol angka 3 besar yaitu Z. Z seperti itu. Seperti dalam kata vision, vision, vision seperti itu. Selanjutnya untuk huruf J di sana itu justru dibaca Y. Huruf J di sana simbol tersebut adalah sounds dari Y. Jadi sounds yang disimbolkan dengan huruf J itu justru dibaca Y. Biasa seperti Indonesia Y seperti itu. Seperti dalam contoh untuk membaca kata yard, yard, yard. Yeh, J tadi dibaca yeh, yeh, yeh. Seperti dalam kata yard. Seperti itu. Selanjutnya untuk konsonan yang masih masuk dalam voice consonant selanjutnya adalah setelah y yaitu R. R disimbolkan dengan huruf R, tetapi dalam mempronouncekan atau membaca simbol R adalah lidah ditekuk ke atas, melengkung seperti itu lidahnya. Tempatkan ujung lidah bertemu dengan dinding bagian atas, dinding mulut bagian atas, lalu ucapkan R. Lidah tekuk ke atas, ucapkan R. 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 Seperti itu. Seperti dalam kata run. 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 R. Run. Seperti itu ya. Selanjutnya beh, bi atau beh. Sama seperti sounds Indonesia. Beh, bi, beh, beh. Seperti dalam kata buy, buy, membeli ya. Kalau run tadi berlari.
Selanjutnya sedikit spesial yang V seperti itu. Cara pronounce-nya adalah sound symbol untuk V, gigi atas ini ya, gigi depan bagian atas, gigi atas depan. Nah, ini bertemu dengan bibir bagian bawah. Seperti itu ya, gigi atas depan bertemu bibir bagian bawah, lalu ucapkan V sampai menimbulkan getaran di bibir bawah. Gigi atas bertemu dengan bibir bawah dan muncul getaran pada bibir bawah. V, V, seperti itu. Jadi sampai bibir bawah bergetar. Kalau bibir bawah tidak bergetar, maka akan muncul sounds yang berbeda, yaitu F. Nanti akan ada F, ada V. Tapi F itu masuk dalam unvoiced consonant. Kalau ini kan kita voice consonant terlebih dahulu. Bibir bawah bertemu dengan gigi atas, ucapkan V sampai memunculkan getaran di bibir bawah. V, 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 seperti itu. Seperti dalam kata van atau juga have, seperti itu. I have book on the table, misalkan. Saya memiliki buku di atas meja. Selanjutnya, setelah V, yaitu ada M, biasa, meh, M, meh, seperti Indonesia, sama. M, meh, bibir atas, bawah bertemu. M, meh, meh, meh. Seperti dalam kata man, man, laki-laki ya. Selanjutnya, W, huruf W di sana, W. Sounds nya adalah, cara mempronounce-kannya adalah sama seperti Indonesia, w, 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 w. Seperti dalam kata want, want, ingin ya. I want go to the beach next week, misalkan seperti itu. Selanjutnya G dibaca G, sama G, G seperti Indonesia ya, G. Seperti dalam kata go, go, G, go. I go to campus every day, misalkan. Selanjutnya N yang terdapat buntutnya di bawah G ya, di bawah G ya. N yang ada buntutnya itu cara bacanya adalah eng, 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 ngeh, eng, ngeh, eng, ngeh, seperti itu. Eng atau ngeh boleh. Seperti dalam kata sing, 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 penyanyi ya. Selanjutnya huruf O yang terdapat mahkotanya, nah itu yang terakhir dari voice consonant, itu dibaca the, seperti itu, the. Jadi tempatkan ujung lidah, nah gigit sedikit ya, enaknya begini saja, gigit sedikit ujung lidah dengan gigi atas dan bawah, gigit sedikit gigit sedikit ujung lidah dengan gigi atas dan bawah, kemudian ucapkan the, tebal ya, the. Gigit lidahnya sedikit ujungnya, ujung lidah digigit oleh gigi atas dan bawah, lalu ucapkan the, tebal, the, seperti dalam kata the juga. The yang terakhir, the, seperti dalam kata the. That's all. Beberapa suara consonant yang kemudian disimbolkan, sound symbol yang masuk ke dalam voice consonant atau VC yang menimbulkan getaran di pita suara ketika diucapkan. Selanjutnya berarti unvoiced consonant. Unvoiced consonant atau voiceless boleh, itu sama. Unvoiced consonant UVC atau voiceless merupakan huruf consonant yang tidak menghasilkan getaran pada pita suara ketika diucapkan, ketika tidak menghasilkan getaran pada pita suara.
Ada beberapa, yaitu PK Ticeh FH Tha Sa Sya. Ada Peh Ke Ti Ceh FH Tha Sa Sya. Nah, cara menghafal cepatnya, karena ini wajib dihafal, hafalkan saja unvoiced consonant-nya atau voiceless-nya, sehingga sisanya masuk ke voice. Begitu saja. Hafalkan unvoiced consonant-nya saja, sisanya masuk ke voice cara cepatnya. Unvoiced consonant berarti ada peh, keh, ceh, ceh, fh, tha, sa, sya, atau bisa dengan cara pkt ceh, fh, tha, sa, sya, seperti itu. Oke, untuk yang pertama unvoiced consonant P, huruf P, konsonan yang disimbolkan dengan huruf P, itu dibaca biasa seperti Indonesia, peh, 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 bi, peh, bibir atas bawah bertemu ya, peh, bi, seperti itu. Seperti dalam kata pen, pen, pen. I have a pen in the bag, seperti itu. Pen, pen, peh, peh, pen, bi, seperti itu. Bibir atas bawah bertemu. Kemudian selanjutnya unvoiced consonant kedua yaitu K, itu disimbolkan dengan huruf K. Cara membacanya adalah keh, biasa seperti Indonesia, keh, seperti dalam kata cat, cat. My lovely pet is cat. Binatang kesayanganku adalah kucing, misalkan seperti itu. Keh, keh, K, keh, cat, seperti itu. Selanjutnya simbol ini sedikit spesial yang disimbolkan dengan huruf T, unvoiced consonant T itu cara bacanya berbeda dengan Indonesia. T, ya itu seperti itu. Ujung lidah bertemu gigi atas bagian belakang. Jadi ujung lidah ketemukan dengan gigi atas bagian belakang. Gigi atas bagian belakang bertemu dengan ujung lidah, lalu ucapkan T, terdapat letupan atau desisan angin yang keluar. Ujung lidah bertemu gigi atas bagian belakang, ucapkan T. Ada letupan letupan udara atau angin yang mendesis. Itu T. Seperti dalam kata tea, teh ya, tea. Jadi T, seperti itu. Selanjutnya untuk simbol T kemudian ada S panjang itu dibaca choh, bukan C tetapi choh. Seperti dalam kata chin, seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Ujung lidah bertemu dinding mulut bagian atas. Jadi lidahnya ditekuk ke atas. Lidah tekuk ke atas, kemudian ucapkan choh, bukan C, kalau C tipis. Tetapi ini choh. Lidah tekuk ke atas, ucapkan choh. Seperti dalam kata chin, keep your chin up, misalkan. Tambahkanlah hatimu, itu idioms ya. Chin. Choh, chin. Lidah tegak ke atas, ucapkan choh. Seperti dalam kata chin, dagu ya. Kemudian selanjutnya F, yang disimbolkan dengan F itu dibaca tipis, F tipis. Kalau tadi V itu tebal, kalau ini yang tipis. Jadi gigi atas bertemu dengan bibir bawah, gigi atas bertemu dengan bibir bawah, ucapkan F atau F tanpa menimbulkan getaran di bibir bawah. Kalau yang begini tadi V menimbulkan getaran di bibir bawah, kalau ini tidak. Jadi F tipis, kalau tadi V tebal ya. F cara melafalkannya, gigi atas bertemu bibir bawah, tidak ada getaran pada bibir bawah, F tipis. F atau V, F, V, bukan V ya, tapi V, F, V, seperti itu. Seperti dalam kata full, O ya ini,
fall, 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 jatuh ya. Bedanya F dengan W, tolong diperhatikan. Selanjutnya H, biasa, H. Seperti dalam Indonesia, seperti dalam kata home, rumah ya, home, home. Kalau American, ini British home. Kalau American home, O. Kalau British O, home. Kalau American home, H, biasa ya. Seperti dalam kata home. Selanjutnya, untuk simbol unvoiced consonant selanjutnya adalah O yang terdapat garisnya atau simbol theta ya. Biasanya disebut, kalau tidak salah, O ada garis di tengahnya. Yaitu dibaca bagaimana? Gigit lidah dengan gigi atas dan bawah, lalu ucapkan th, ta, seperti tak dalam bahasa Arab ya. Tak, th, 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 ta, ta, th, th. Kalau tadi the lebar dan yang digigit hanya sedikit ujung lidahnya. Tapi kalau ini lidah yang dijulurkan untuk digigit lebih sedikit panjang. Lalu ucapkan tak, 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 atau the, 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 seperti itu. Tak atau the. Seperti dalam kata think, think, I think, think, seperti itu. Think, tak, the, think, seperti itu ya. Kemudian S. Nah, ini S tipis seperti S Indonesia ya. Disimbolkan dengan huruf S. Cara bacanya S tipis biasa. S. Se. S. Seperti itu. Seperti dalam kata so. So. S tipis. So. You are so beautiful. Misalkan seperti itu. Selanjutnya, S yang panjang seperti ini itu dibaca S tebal atau sha, seperti itu. Sha. Tadi S tipis, S. Kalau ini sha. Jadi ada sin, ada shwin, seperti itu ya. Sa, ada sha. S, ada sha, seperti itu. Sha. Seperti dalam kata she. Jadi nanti tidak akan misunderstanding ketika kita berbicara dengan pronouns yang benar. Berbicara dalam bahasa Inggris maksudnya ya. Seperti halnya mengucapkan kata see, melihat see. S-nya tipis, see. I see you in front of me. Saya melihat kamu di depanku. See. Itu S-nya tipis, tetapi untuk dia perempuan yaitu S-nya tebal. She, seperti itu. Jadi yang mendengarkan otomatis tahu ketika kita mengucapkan see, oh berarti melihat. Tetapi untuk yang disimbolkan dengan S tebal itu dibaca sha, seperti dalam kata she. Oh berarti itu dia perempuan, seperti itu. Itulah fungsi pronunciation. Mencegah misunderstanding when the listener try to listen another person to speaking, seperti itu. That's all tentang voice consonant dan juga unvoiced consonant yang merupakan tipe dari consonant berdasarkan voicing atau state of glottis. Selanjutnya, kita akan membahas kategori atau kriteria kedua, yaitu klasifikasi consonant berdasarkan place of articulation. Places of articulation. Apa itu places of articulation? Bisa dilihat pada slide 6 di sana. Place of articulation in describing and classifying a consonant, it is also important to state the exact place where the I-stem is obstructed. Itu. The place of articulation is usually labeled using the names of the articulators that approach each other or make contact while producing a consonant. Dia dikutip dari Baker and Binswanger 2006 halaman 44. Sudah saya simpulkan sebenarnya di sana. It can be inferred that place of articulation
is the formation of a consonant sound based on where the I stream is blocked or obstructed. Apa itu artinya? Place of articulation adalah pembentukan suara consonant berdasarkan tempat di mana aliran udara dihambat atau dihalangi. Jadi place of articulation adalah klasifikasi consonant berdasarkan pembentukan suara consonant berdasarkan di mana tempat aliran udara itu dihambat atau dihalangi. Pembentukan suara consonant berdasarkan tempat di mana aliran udara itu dihambat atau dihalangi. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Consonant adalah suara yang dibentuk dari dihambatnya atau dibloknya udara dari paru-paru dengan mulut atau hidung, itu consonant. Kalau udara itu tidak dihambat maka vowel, kan seperti itu. Suara yang diproduksi dengan tidak dihambatnya udara itu vowels. Kalau consonant kan ada penghambatan. Jadi di mana suara itu dihambat, aliran udara itu dihambat maksud saya atau dihalangi, itu adalah pembagian dari place of articulation. Place of articulation adalah pembentukan suara consonant, formation of consonant sound based on where the stream is blocked or obstructed, berdasarkan di mana udara itu dihalangi atau dihambat. Ada beberapa pembagian consonant berdasarkan tempat di mana udara itu diblok atau dihalangi. Blocked, or obstructed ya. Dalam place of articulation dibagi menjadi beberapa macam consonant. Ada bilabial, labiodental, dental, alveolar, palatoalveolar, palatal, velar, dan glottal. Ada 8. Ya, kita persingkat saja untuk pembahasan ini ya. Terkait cara bacanya kan sudah seperti itu. Kita hanya membahas apa itu bilabial, labiodental, dan lain sebagainya. Untuk pertama, bilabial. Sounds are produced when the lips are brought together. Jadi sounds bilabial ini adalah consonant yang diproduksi atau diucapkan dengan bertemunya dua bibir. Bertemunya dua bibir atau sebaliknya. Jadi bibir bertemu atau bibir menjauh dulu. Jadi ketemu dulu baru menjauh. Intinya adalah sound are produced when the lips are brought together. Sounds yang diproduksi ketika bibir bertemu, atas dan bawah, seperti itu. Seperti dalam sounds yang disimbolkan dalam peh, beh, dan meh. Itu kan ketemu semua bibir atas dan bawah. Yang kedua, labiodental. Sounds are produced when the lower lip is raised toward the upper front teeth. Yaitu sounds yang diproduksi dengan bertemunya bibir bawah dengan gigi atas. Seperti dalam sounds F dan V tadi. F tipis, kalau V tebal. Gigi atas bertemu bawah. Ketika tidak ada getaran di bibir bawah maka F ya. Tetapi ketika ada getaran di bibir bawah maka V, yang V tebal tadi. Selanjutnya dental. Sounds are produced by touching the upper front teeth with the tip of tongue. Jadi sounds yang diproduksi dengan menyentuh gigi atas dengan ujung lidah. Seperti itu. Jadi ujung lidah bertemu dengan gigi atas bagian depan. Seperti dalam kata tha tadi. Think, tha, theta, simbol theta, kemudian juga the tebal. Tha, think, the, dan satunya the, seperti itu. Think dan the. Kalau tha kan masuk ke voiceless atau unvoiced consonant. Kalau yang the masuk ke dalam voice consonant. Selanjutnya alveolar. Sound are produced by raising the tip of tongue toward the right that is right behind the upper front teeth called the alveolar ridge. Itu bagaimana alveolar? Selanjutnya ya. Alveolar suara konsonan yang diproduksi dengan lidah bertemu dengan rongga mulut belakang gigi. Nah, rongga mulut belakang gigi, dinding
mulut bagian atas, belakang gigi atas. Nah, itu ada dinding mulut atas ya, bertemu dengan lidah. Itu suara alveolar. Seperti T tadi. Kalau T tepatnya adalah bertemu dengan gigi atas bagian belakang. Kemudian S tipis, kemudian sebagai voiceless S ya. T dan S sebagai voiceless atau unvoiced consonant. Dan juga D, Z, Z tipis, N, R, R. R. Seperti R, ujung lidah bertemu dengan dinding mulut bagian atas, belakangnya gigi atas. Selanjutnya palato alveolar, yang nomor 5 ya. Ya, alveolar, kemudian palato alveolar. Kalau palato alveolar itu lidah melebar, pinggir lidah ke langit-langit samping. Berarti di sini dijelaskan sounds are produced by raising the blade of tongue toward the part of palate just behind the alveoli. Intinya adalah palato alveolar itu blade of tongue atau pinggiran lidah, blade, pedang lidah ya. Blade of tongue, pinggiran lidah itu melengkung ke atas. Jadi bentuknya seperti mangkuk seperti ini. Ini ujung lidah ya. Kemudian ini pinggirannya melengkung ke atas. Jadi pinggiran lidah, blade of tongue melengkung ke atas. Seperti dalam sounds sha, kemudian ch sebagai voiceless dan juga z itu ya. Z tebal dan juga j. Palatal. Sounds are very similar to palato alveolar ones. They are just produced further back towards the velum. Jadi untuk palatal ini produksinya sama dengan palato alveolar, tetapi kembali lagi gitu. Jadi habis melengkung dia kembali lagi. Seperti dalam kata hanya satu ya untuk palatal, yaitu yeh. J simbolnya tapi dibaca yeh tadi. Kemudian velar. Sounds are produced by raising the back of tongue toward the soft palate called the velum. Kalau velar itu lidah ke belakang. Lidah belakang ke arah langit-langit. Lidah belakang ke arah langit-langit. Seperti dalam mengucapkan ke, voiceless, ge, kemudian eng. Gitu ya. Ke voice and ge and eng voice. Ke voiceless ya, unvoiced consonant, dan ge voice and eng voice. Kemudian glottal yang terakhir ya, sounds are produced when the air passes through the glottis as it is narrowed. Glottal itu terlemparnya udara dari dalam dengan organ sempit. Jadi terlemparnya udara dari dalam kemudian melewati pita suara dengan posisi pita suara atau glotis itu menyempit seperti itu. Seperti dalam kata ha seperti itu. Hanya ada satu untuk glottal ha. Kalau velar tadi ada ke voiceless, unvoiced consonant, dan ge dan juga eng sebagai voice consonant. That's all about the discussion about pembagian consonant berdasarkan voicing, dibagi menjadi voice dan unvoiced, kemudian berdasarkan place of articulation atau tempat di mana udara itu dihambat atau tempat artikulasinya dibagi menjadi 8. Ada bilabial, labiodental, dental, alveolar, palato alveolar, palatal, velar, dan glottal. Di sana juga ada exercise ya. Silahkan exercise tersebut dikerjakan dan dicoba di rumah, karena ini hanya bersifat latihan untuk diri kalian sendiri saja, tidak untuk dikumpulkan ya, hanya untuk exercise atau percobaan di rumah saja. Exercise C. Identify the sound symbol, unvoiced consonant or voiced consonant, and practice to pronounce the sentence below. Jadi diminta untuk mengidentifikasi deh itu seperti dalam kalimat don't do a danger deed, itu masuk kemana, ke voice atau unvoiced consonant, VC atau UVC. Selanjutnya coba praktekkan ini untuk melatih lidah, pronunciation-nya bagaimana ya. Don't do a danger deed, seperti itu, masuk ke voice consonant ya, karena unvoiced consonant tadi apa cara tepatnya,
PKT ceh, FH tasasya. Sisanya masuk ke voice consonant. Yeah, I think that's all for our discussion today. Thank you so much actually for your nice and great attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.